Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami bertiga dari kelompok 2 akan memperagakan praktik keperawatan jiwa mengenai TAK ansietas. Dengan anggota kelompok saya sendiri sebagai Nabila, sebagai perawat, dan teman saya Regita Villa Rizky sebagai orang tua pasien. Saya PG Salawat sebagai regensi. Di sebuah rumah sakit jiwa umum daerah Kota Dumai, terdapat salah satu pasien bernama Tuan F yang baru saja dirawat di rumah sakit tersebut. Pasien nampak murung dengan tatapan kosong. Terkadang ia menangis, marah, bahkan halusinasi. Dari data yang didapat oleh keluarga Tuan F, seperti itu karena menjelang hari pernikahannya, ia di PHK oleh perusahaannya. Hingga kekasihnya yang akan ia nikahi dalam waktu dekat ini pergi meninggalkannya. Ibu pasien, Nyonya R, mengatakan bahwa kekasihnya meninggalkan anaknya dengan alasan tidak mampu menikah dengan pria yang tidak memiliki pekerjaan. Dari kejadian ini, Tuan F mengalami depresi berat karena ia kehilangan pekerjaan, merasa bahwa dirinya sudah tidak ada lagi gunanya. Dan ia juga ditinggal nikah kekasihnya dalam waktu yang bersamaan. Bahkan sang ibu kewalahan mengurus anaknya, apalagi ibunya termasuk single parents. Akan tetapi, Tuan F saat ini dalam proses pemulihan dengan terapi farmakologi, ansiolitik, dan antipsikotik dosis rendah. Demikianlah kita akan melihat cuplikannya. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Pagi Sus, saya orang tua dari Fikris ingin menjenguk anak saya Sus yang beberapa hari lalu baru saja mengalami kecelakaan Sus dan kehilangan kesadaran. Baik, apakah Bang Fikri sebelumnya itu jadi tinggal nikah ya Bu? Iya Sus. Baik, ayo kita jenguk pasiennya ya Bu. Mari Bu, saya jenguk ke ruangannya. Selamat pagi, mari Bu. Selamat pagi Bang, perkenalkan sebelumnya nama saya adalah Nabila. Saya adalah perawat yang bertugas dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Nah sebelumnya kalau boleh tahu Abang namanya siapa ya? Atau Abang lebih nyaman saya panggil siapa? Baik, saya lihat datanya dulu ya. Ini apa boleh saya panggil namanya dengan sebutan Mas Fikris? Oke, betul ya Bu ya, namanya Fikris. Oke. Baik Mas, sebelumnya ini saya ingin membantu Mas untuk mengatasi masalah kecemasan atau ansietas yang Mas alami beberapa waktu lalu. Sebab itu Ibu Mas ingin mengunjungi Mas, jadi saya ingin membantu Mas untuk mengurangi kecemasan di diri Mas. Apakah boleh Mas? Oke. Baik Mas Fikri, sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang Mas rasakan saat ini? Sebenarnya saya merasa cemas, panik ya, disebabkan juga karena banyak kehilangan kerjaan, kehilangan ditinggal kekasih, dan banyak pengaruh lainnya. Mas sabar ya Mas, saya akan membantu Mas untuk mengurangi rasa cemas yang Mas alami. Nah sekarang ini merupakan yang Mas rasakan ini merupakan ansietas namanya Mas. Nah ansietas itu adalah perasaan cemas yang berlebih di dalam diri Mas, respon tubuh alami terhadap stres, dan ini adalah perasaan takut atau khawatir terhadap apa yang belum terjadi ya Mas ya. Apa lagi yang Mas rasakan selain cemas dan berlebihan itu? Kadang saya merasa sesak, cemas, dan begitu banyak pengaruh lainnya. Oke baik, terima kasih ya Mas sudah menetapkan apa yang Mas rasakan. Terkadang Ibu, saya ingin bertanya apa aja yang dirasakan atau dilakukan oleh pasien Bu? Kadang Sus, anak saya suka mondar-mandir, tidak tenang Sus. Sering juga memeriksa ponsel dan hingga larut malam gitu Sus. Terus Mas, bisakah Mas menyebutkan situasi atau pikiran yang biasanya bisa memicu kecemasan pada diri Mas? Banyak hal, terutama dari kehilangan kerjaan, kehilangan orang yang dikasih juga, dan terkadang juga cemas dan atau tiba-tiba merasa tidak nyaman gitu.
Sabar ya nak. Baiklah, nggak apa-apa Ibu ya, Mas. Saya mengerti. Sekarang kita ini akan berlatih beberapa teknik praktis untuk mengelola kecemasan. Yang pertama itu ada teknik pernapasan diafragma atau pernapasan perut ya Mas ya. Nah itu untuk pasien. Nanti kalau saya minta Mas lakukan ya Mas ya. Itu untuk membuat kecemasan Mas berkurang. Baik Mas, kita akan melakukan teknik pernapasan diafragma ya, atau teknik pernapasan dari dalam. Nah, Ibu bisa mungkin mencontohkan apa yang saya ucapkan ya Bu ya. Mas bisa melihat ibunya Mas, terus Mas lakuin bisa ya Mas ya. Bisa kita mulai ya Bu. Oke, pertama adalah teknik pernapasan diafragma atau pernapasan perut. Nah, ibu pasien bisa untuk melakukan apa yang saya ucapkan ya Bu ya. Nah, Mas lihat saya dan Ibu ya, letakkan satu tangan Mas di dada. Terus di perut juga Mas ya. Nah, tarik nafas perlahan dari hidung Mas. Rasakan perutnya mengembang seperti balon yang ditiup sudah. Tahan sejenak, lalu Mas hembuskan ya Bu. Oke, perlahan melalui mulut, terus dirapatkan seperti meniup sedotan. Oke, tarik lagi Mas, rasakan perutnya mengembang, buang dari mulut dengan perlahan. Baik, nah lakukan ini dengan ritme tarik nafas hitungan 1, 2, 3 dan tahan 1, 2. Terus baru buang nafasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Mas ya. Kita ulang lagi. Ibu kita lakukan ya Bu ya. Ibu contohkan anaknya Bu ya, tangannya satu di dada, satu lagi di perut. Oke Mas, dengerin aba-abanya, tarik nafasnya dari dalam Mas. 1, 2, 3, tahan sejenak. Oke, ulang ya Mas ya, tahan sejenak. Tarik nafasnya Mas, tahan sejenak. Oke, buang lagi. Nah, kita udah melakukan pernapasan dari dalam, tadi relaksasi napas dalam. Apa yang Mas rasakan Mas? Sedikit lebih tenang ya Mas ya. Oke, ini Mas bisa ngelakuin apabila ketika ansietas atau kecemasan itu muncul atau kambuh lagi ya Bu ya. Nah tadi kan udah saya ajarkan tekniknya, Mas bisa lakuin di rumah nanti ketika udah pulang dari rumah sakit ya Bu. Terus kita Oke, sekarang kita udah melakukan teknik pernapasan relaksasi napas dalam. Sekarang kita akan berlatih menentang pikiran negatif yang ada di pikiran Mas ya Mas. Saya akan membagikan lembar kerjanya di kolom pertama. Kemudian nanti Mas tulis di lembar kerja ini apa yang Mas pikirkan, apa yang Mas rasakan. Kemudian di kolom ketiga nanti di sini ada tulis bukti yang menentang pikiran tersebut. Kemudian di kolom terakhir nanti yang ini Mas bisa tulis dengan pikiran alternatif Mas yang seimbang. Ini saya beri ya Mas ya. Pikiran negatif saya tidak pernah akan dapat pekerjaan lagi, bukti mendukung susah, yang mendukung juga susah, sudah beberapa bulan menganggur, hingga saya ditinggal oleh kekasih saya. Yang menentang? Tentang saya punya keterampilan yang pengalaman kerja sebelumnya, ekonomi sedang sulit, jika banyak orang yang juga kesulitan dapat kerja. Ada beberapa teman yang butuh waktu lebih dari setahun untuk dapat kerja. Pikiran alternatif yang lebih seimbang. Dapat pekerjaan memang sulit ya, nah, apalagi di zaman sekarang ya Mas ya. Oke, sangat bagus Mas, karena Mas sudah bisa meluapkan apa yang Mas rasakan di kolom kerja yang udah saya berikan. Saya mengapresiasi itu ya Mas ya. Oke, baik Ibu, ini Ibu bisa lihat peran apa yang ditulis oleh pasien tadi ya Bu ya, apa yang dia rasakan. Sekarang Bu, mari kita bicara tentang peran keluarga dalam mendukung pemulihan pasien. Nah, keluarga itu memiliki peran yang sangat penting loh Bu dalam membantu pasien untuk mengurangi rasa ansietas atau kecemasan yang ia rasakan tadi. Apalagi tadi Mas Pikes juga udah bisa meluapkan atau menyampaikan apa yang ia rasakan dari perasaannya ya Bu. Saya sudah merasa tidak tahu sus harus bagaimana, karena kadang saya sudah menghibur dia, tapi dia juga kadang mungkin merasa tidak terhibur dan mungkin merasa kesal sus. Hal itu biasa Ibu, apalagi hal itu adalah hal yang umum sering terjadi untuk pasien yang memiliki diagnosa ansietas atau kecemasan yang berlebihan. Nah, terus itu juga kita harus melakukan pendekatan dan dukungan motivasi pasien, apalagi pasien ini baru-baru saja mengalami hilang pekerjaan, terus ditinggal nikah oleh kekasihnya. Jadi Ibu harus mendukung dia lebih baik lagi, jangan berkata kayak udahlah, paling juga nanti
udah sembuh gitu ya Bu. Yang saya katakan tadi, Ibu harus memberikan motivasi. Atau coba katakan, saya melihat saya melihat kamu itu sedang cemas. Terus bagaimana kalau kita coba teknik pernapasan yang tadi dipelajari oleh suster dan ibu. Nah, dengan begitu anak ibu tadi akan merasa didengarkan. Sebenarnya pasien yang mengalami ansietas itu kurang didengarkan ya Bu, sehingga dia mengalami panik atau kecemasan yang berlebihan. Baik sus, saya sekarang sudah mengerti. Jadi selama ini pendekatan saya ke anak saya itu salah sus, dan anak saya juga sulit memahami apa yang saya lakukan kepada anak saya. Baiklah Ibu, tidak apa-apa. Mungkin Ibu tadi bisa belajar dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah Mas, saya tadi sudah mengajarkan Mas dan Ibu mengenai kecemasan dan beberapa teknik untuk meredakan kecemasannya, untuk praktis di rumah setelah Mas pulang dari rumah sakit nanti ya Mas. Nah, saya minta Mas dan Ibu ketika Mas ini pulang dari rumah sakit, lakukan teknik yang saya ajarkan tadi, seperti pernapasan diafragma, relaksasi nafas dalam 2 kali sehari, kemudian otot progresif, mengisi lembar kerja yang saya berikan tadi, sampaikan apa yang dirasakan oleh si anak ya Bu ya, suruh dia tulis di lembar kerjanya, nanti saya akan berikan, oke? Nah, mungkin kita akan bertemu dalam waktu dekat karena pasien juga sekarang udah mendekati jam 12, pasien akan istirahat. Mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan ke anaknya Bu sebelum kita pamit keluar? Baiklah sus, terima kasih ya sus. Sama-sama Ibu. Jangan terlalu banyak berpikir ya nak. Semangat terus pokoknya. Ya Mas ya, lakukan teknik yang saya ajarkan ya Mas ya. Baik, Mas mungkin bisa istirahat jam 12 siang nanti ya. Mari Ibu saya antarkan ke ruang tamu. Demikianlah praktikum keperawatan jiwa mengenai TAK ansietas dari kelompok 2. Saya selaku perawat dan teman-teman saya, Regita. Saya Regita, orang tua pasien. Saya Fikris sebagai pasien. Demikianlah praktikum kami, lebih dari kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.